Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semua, perkenalkan kami dari kelompok 7 dengan saya Olivia Zalfa Valencia dengan NIM 062330330773. Saya Nabila Putri Aisyah dengan NIM 062330330771. Di sini kami akan menjelaskan tentang teori antrian subbab 2, yaitu teori antrian M/N/1 dan Whitlow. Teori antrian. Teori antrian merupakan studi matematika dari antrian atau kejadian garis tunggu dari pelanggan yang memerlukan layanan dari sistem yang ada. Sebuah organisasi harus berusaha memberikan pelayanan agar pelanggan tidak mengantri terlalu lama. Biasanya ada biaya bagi organisasi untuk menambah fasilitas layanan. Layanan yang cepat akan mempertahankan pelanggan dengan jangka panjang, meningkatkan keuntungan perusahaan. Sebuah sistem antrian adalah suatu himpunan pelanggan, pelayan, dan suatu antrian yang mengatur kedatangan pelanggan dan pemrosesan masalahnya. Pelanggan yang tiba dapat bersifat tetap dan tidak tetap untuk memperoleh pelayanan. Apabila pelanggan yang tiba dapat langsung masuk ke dalam sistem pelayanan, maka pelanggan tersebut langsung dilayani. Sebaliknya, jika harus menunggu, maka mereka harus membentuk antrian hingga tiba waktu pelayanan. Disiplin antrian adalah aturan yang mengatur bagaimana pelanggan dilayani dalam suatu sistem pelayanan. Aturan pelayanan berdasarkan urutan kedatangan terdiri dari beberapa jenis. Yang pertama, first in, first out atau FIFO, di mana pelanggan yang datang lebih dulu akan dilayani lebih dulu. Yang kedua, last in, first out atau LIFO, yaitu pelanggan yang datang terakhir justru dilayani lebih dulu. Yang ketiga, service in random order atau SIRO, yaitu pelayanan dilakukan secara acak. Dan yang terakhir adalah pelayanan berdasarkan prioritas, di mana pelanggan dengan kepentingan tertentu akan didahulukan. Selain itu, model antrian juga dipengaruhi oleh beberapa elemen dasar seperti sebaran kedatangan, barisan antrian, mekanisme pelayanan, waktu pelayanan, dan sumber pelayanan. Oke, pada slide selanjutnya yaitu antrian MM1, yang artinya adalah model menyatakan waktu antar kedatangan didistribusikan secara passion. Waktu pelayanan didistribusikan secara eksponensial. Jumlah pelayanan adalah 1. Disiplin antrian adalah first in, first out. Tidak terhingga jumlah langganan yang boleh masuk dalam sistem antrian. Dan ukuran populasi masukan adalah tak terhingga. Lalu dalam single channel queuing model, MM1 akan dibahas permasalahan antrian didasarkan pada asumsi berikut. Yang pertama, hanya ada satu pelayanan dan hanya ada satu tahap. Jadi, hanya ada satu jalur, seperti contohnya misalkan di supermarket. Misalkan hanya ada satu kasir. Lalu yang kedua, jumlah kedatangan per unit waktu itu digambarkan oleh distribusi Paschen dengan lambda, yaitu adalah rata-rata kecepatan kedatangan persatuan waktu. Lalu yang ketiga yaitu mu, rata-rata kecepatan pelayanan persatuan waktu juga menggunakan distribusi eksponensial. Lalu yang keempat disiplin antriannya adalah first come first serve. Jadi yang datang duluan itu yang dilayani terlebih dahulu. Lalu yang kelima dimungkinkan panjang barisan yang tak terhingga. Artinya bisa jadi pada antrian tersebut banyak atau tidak terbatas. Lalu yang terakhir, populasi yang juga diasumsikan juga tidak terbatas. Rata-rata kedatangan itu biasanya lebih kecil dari rata-rata waktu pelayanan supaya server bisa memenuhi pelayanan kepada pelanggannya. Jadi, kalau pelanggannya lebih banyak datangnya daripada yang dilayani, artinya terjadinya penumpukan. Jadi, seharusnya lambda itu lebih kecil daripada mu. Pada slide selanjutnya yaitu persamaan yang digunakan dalam sistem antrian M/M/1. Ada 6 yang perlu diketahui. Yang pertama itu tingkat intensitas fasilitas pelayanan, itu P sama dengan lambda per mu. Yang kedua, probabilitas kepastian N, atau PN sama dengan P pangkat N 1 dikurang P. Yang ketiga, jumlah rata-rata pelanggan yang diharapkan dalam sistem, itu L sama dengan lambda per mu dikurang lambda, atau P per 1 dikurang P. Yang keempat itu jumlah pelanggan yang diharapkan menunggu dalam antrian, yaitu LQ sama dengan lambda pangkat 2 per mu dikurang lambda, atau P pangkat 2 per 1 dikurang P. Yang kelima itu waktu yang diharapkan oleh pelanggan selama dalam sistem,
yaitu W sama dengan 1 per mu dikurang lambda. Dan yang keenam, waktu yang diharapkan pelanggan selama menunggu dalam antrian, yaitu WQ sama dengan lambda per mu dikurang lambda. Selanjutnya akan membahas mengenai Little's Law. Little's Law adalah teorema yang menentukan jumlah rata-rata item dalam sistem antrian stasioner berdasarkan waktu tunggu rata-rata item dalam suatu sistem dan jumlah rata-rata item yang tiba di sistem per unit waktu. Pada tahun 1954, seorang profesor dari MIT yang terkenal bernama John Little mengembangkan teorema ini yang kita sebut Little's Law. Tetapi baru pada tahun 1961 ia secara resmi menerbitkan bukti teoremanya dan menyimpulkan bahwa hukum berlaku untuk semua skenario antrian. Little's Law menjadi konsep fundamental dalam teori antrian dan studi riset operasi. Little's Law memberikan pendekatan yang sederhana dan intuitif untuk penilaian efisiensi sistem antrian. Konsep ini sangat penting untuk operasi bisnis karena menyatakan bahwa jumlah item dalam sistem antrian terutama tergantung pada dua variabel kunci dan tidak dipengaruhi oleh faktor lain seperti distribusi layanan atau pesanan layanan. Formula The Little's Law sering digunakan dalam pengembangan bisnis dan sistem manajemen proyek seperti Kanban, sistem visual populer yang digunakan untuk melacak aktivitas proyek, untuk meningkatkan alur kerja dan menghindari kemacetan. Kita juga dapat menggunakan Little's Law dalam situasi apapun, dimanapun pada antrian, baik itu jumlah orang yang mengantri di toko kopi atau tugas yang dijalankan oleh perangkat lunak. Adapun rumus dari Little's Law yaitu L sama dengan lambda dikali W, di mana L adalah jumlah rata-rata item dalam sistem antrian, lambda adalah jumlah rata-rata item yang tiba di sistem persatuan waktu, W waktu tunggu rata-rata yang dihabiskan dalam sistem antrian. Untuk mengilustrasikan hukum Little dengan cara yang disederhanakan, kita dapat menggunakan contoh seperti kedai kopi. Pada rumus sebelumnya terdapat L, di mana L mewakili jumlah item di dalam sistem. Nah, dalam contoh L ditunjukkan oleh pelanggan yang datang ke toko untuk membeli kopi seperti biasa. Dan variabel ini juga disebut WIP, Work in Progress. Selanjutnya ada lambda atau tingkat kedatangan barang dalam sistem antrian. Nah, sesuai dengan contoh, terdapat pelanggan akan mengantri untuk minum kopi dan akan meninggalkan toko segera setelah mereka mendapatkan pesanan. Dalam pengertian ini, tingkat di mana pelanggan masuk dan keluar dari sistem dapat mewakili lambda, dan variabel ini disebut throughput. Terakhir terdapat W, atau waktu rata-rata yang dihabiskan suatu item di dalam sistem antrian. Dan dalam contoh ini, menunjukkan berapa lama pelanggan menunggu untuk mendapatkan kopi mereka, dan variabel ini disebut lead time. Nah, perlu diketahui bahwa satuan waktu yang digunakan dalam lambda harus sama dengan satuan yang akan digunakan untuk W. Selanjutnya, kita akan coba perhitungannya sebagai contoh. Sebuah kedai kopi, manajer ingin memutuskan apakah dia perlu menambah lebih banyak ruang untuk menampung lebih banyak pelanggan. Saat ini, ruang antriannya tidak bisa menampung lebih dari 8 orang. Apabila kedai kopi tersebut memiliki sekitar 20 pelanggan yang datang setiap jam, dan setiap pelanggan membutuhkan waktu rata-rata sekitar 15 menit dari saat pelanggan memesan sehingga mereka menerima pesanannya. Pembahasannya sebagai berikut. Dari contoh dapat kita ketahui bahwa lambda sama dengan 20 pelanggan per jam. Kemudian W sama dengan 1 per 15 menit. Akan tetapi kita harus menyamakan satuan W dengan lambda, sehingga W sama dengan 1 per 15 menit dikali 60 sama dengan 0,25 jam. Karena satuan lambda dan W telah sama, perhitungan dapat kita lanjutkan, sehingga L sama dengan lambda dikali W sama dengan 20 dikali 0,25 sama dengan 5. Jadi dari perhitungan yang didapatkan dapat kita simpulkan bahwa rata-rata hanya 5 pelanggan yang mengantri di kedai kopi untuk menunggu pesanan mereka. Oleh karena itu, manajer tidak perlu membuat lebih banyak ruang di kedai kopi untuk menampung lebih banyak pelanggan yang mengantri. Contoh soal yang kedua, Yudi ABC mengoperasikan satu buah pompa bensin dengan satu orang pekerja yaitu Ali. Rata-rata tingkat kedatangan kendaraan mengikuti distribusi pasien yaitu 20 kendaraan per jam. Ali dapat melayani rata-rata 25 kendaraan per jam. Jika diasumsikan model sistem antrian yang digunakan adalah M1, hitunglah yang pertama tingkat intensitas atau kegunaan pelayanan.
itu adalah P, yang berarti lambda per mu. Yang kedua, jumlah rata-rata kendaraan yang diharapkan dalam sistem, itu berarti L. Yang ketiga, jumlah kendaraan yang diharapkan menunggu dalam antrian, ini adalah LQ. Yang keempat, waktu yang diharapkan oleh setiap kendaraan selama dalam sistem atau menunggu pelayanan, berarti ini adalah W. Yang terakhir adalah waktu yang diharapkan oleh setiap kendaraan untuk menunggu dalam antrian, berarti ini adalah WQ. Oke, jadi ini adalah pembahasan dari soal sebelumnya. Jadi dari soal diketahui lambdanya adalah 20 per jam dan mu-nya 25 kendaraan per jam. Maka pertanyaan yang pertama adalah P-nya adalah lambda per mu alias 20 per 25 yaitu 0,80. Nah, artinya Ali ini sibuk melayani kendaraan itu selama 80% dari waktunya. Artinya 20% dari sisa waktunya itu dia nganggur atau istirahat. Lalu yang kedua adalah L. Rumusnya adalah lambda per mu dikurangi lambda. Maka di sini adalah jawabannya 4. Artinya ada 4 kendaraan yang berada dalam sistem. Lalu yang ketiga yaitu LQ. Rumusnya adalah lambda kuadrat per mu dikalikan mu min lambda. Jadi hasilnya adalah 3,2. Nah, kalau 3,2 berarti jumlah kendaraan yang mengantri menunggu untuk dilayani ini ada 3,2 kendaraan. Lalu yang keempat adalah W. Rumusnya adalah 1 dibagi mu min lambda. Jawabannya adalah 0,2 jam. Satuannya adalah jam. Karena pada lambda dan mu itu adalah berapa jumlah kendaraan per jam. Nah, maka kita bisa konversikan ke dalam menit. 0,2 jam itu adalah 12 menit. Artinya, waktu rata-rata kendaraan menunggu dalam sistem itu adalah 12 menit. Nah, yang terakhir adalah WQ, yang rumusnya adalah lambda per mu dikalikan mu min lambda, hasilnya adalah 0,16 jam atau 9,6 menit. Sama seperti sebelumnya, hasil perhitungannya dalam jam. Kita bisa konversikan ke dalam menit. Penjelasan dari kami, semoga kalian paham. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.